Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Ya alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah kita dipertemukan kembali, ataupun yang baru bergabung, ya Allah gerakan hati kalian untuk bergabung ke sini. Itu salah satu nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Ya, dengan kita masih punya iman, Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat tertinggi, nikmat Islam. Ya, nikmat sehat. Ya, kalau teman-teman ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ya, kalau misalnya teman-teman masih diberi kesehatan, wajib disyukuri. Kemudian nikmat belajar, ini yang gak kalah penting. Nikmat menuntut ilmu, itu nikmat teman-teman. Ya, teman-teman masih mau bergabung di sini, kita masih mau belajar, setidaknya masih mau mendengarkan. Itu nikmat dari Allah. Ya, wajib kita syukuri nikmat belajar, nikmat menuntut ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita kepada umatnya insyaallah yang senantiasa istiqomah di jalannya. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa saya ingin menyapa dulu teman-teman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita bertemu lagi. Di sini yang menemani saya di sini ada Mas Al, ya. Kemudian ada Mas Akbar. Nih biasanya kalau ada Mas Akbar nge-live. Benar nggak Mas Akbar? Ini nge-live nggak Mas Akbar? Baik Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi. Udah lama kita nggak ketemu. Iya, Ustaz, lama. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya teman-teman semuanya juga. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi. Ini saya mau nanya lagi, siapa yang baru bergabung dan siapa yang memang sudah terbiasa bergabung, khususnya di kajian subuh ini ya. Teman-teman TikTok, ya selamat bergabung. Mungkin kalian nggak sengaja lagi scroll tiba-tiba FYP live TikTok ini, itu Allah menggerakkan. Nah, tinggal setelah ini yang di dalam kendali teman-teman kalian. Nah, mau melanjutkan mendengarkan atau melanjut scroll lagi. Ya, selamat bergabung teman-teman. Ya, yang di Discord nih, yang join Discord ini baru pertama kali atau memang sudah terbiasa setiap Sabtunya? Ini kalau nggak ada yang jawab berarti ini tidur semua ini Mas Akbar, Mas Al. Atau nggak kepencet, atau nggak sengaja kepencet kayaknya. Ayo teman-teman boleh diketik dulu ya. Iya, ini ada. Ini mah Roblox-nya masih maintenance gak? Atau sudah pada join di Roblox? Saya nggak join di Roblox ini. Udah lumayan ramai Ustaz di game. Sudah join, udah di mapnya udah dibuka lagi berarti. Ya, udah dibuka lagi. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada jawaban-jawaban sampaikan. Saya nggak buka Roblox. Ini kebun kalau mau buka lagi, tapi kayaknya update dulu jadinya lama. Ya, jadi saya izin nggak join ke mapnya dulu. Update dulu soalnya. Ya, jadi teman-teman, di sini baru bergabung. Set barusan. Ya, jadi ya alhamdulillah kalau teman-teman baru bergabung, ya artinya siapa yang menggerakkan hati kita? Ya Allah. Ya, teman-teman mau bangun subuh, kemudian lanjut gabung kajian subuh ini, alhamdulillah Allah yang menggerakkan hati kita. Nah, untuk yang baru bergabung, dan terima kasih juga buat teman-teman yang istiqomah, bukan yang hanya kajian subuh aja, kajian-kajian apapun itu, istiqomah untuk menuntut ilmu. Semoga Allah terus berikan istiqomah kita untuk menuntut ilmu, ya dimanapun itu menuntut ilmunya. Ya alhamdulillah. Ya, dan teman-teman terima kasih juga yang sering bergabung, dan teman-teman selamat datang yang baru bergabung di kajian subuh ini. Seperti biasa kita awali, ya mungkin nanti sedikit ya kita awali dengan murojaah, yaitu tetap seperti biasa ya kajian subuh kita awali dengan ya murojaah, ya setidaknya teman-teman yang lain mendengarkan. Ya, setidaknya teman-teman yang lain mendengarkan. Ya, jadi sebenarnya ya kajian subuh ini
Tadinya memang dikhususkan ya, jadi untuk kita ngajak teman-teman ya yang mungkin Qurannya udah lama nggak dibuka ya, atau dibukanya kemarin pas Ramadan aja, habis itu nggak dibuka-buka lagi. Nah ini waktunya ya, Qurannya jangan dianggurin, yang di AP, yang di downloadnya cuma dibukanya pas lagi Ramadan aja. Ya enggak, kan kemarin pertemuan lalu kita udah bahas tuh. Di pertemuan lalu kan kita sudah bahas apa yang sudah kita bahas ya, Ramadan pergi, Rob tak pernah pergi. Ya, Ramadannya memang udah pergi. Ya, tapi Allah kan nggak pernah pergi. Ya, itu pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Ya, jadi ini kita ini menuhankan siapa sebenarnya? Kita menuhankan Allah atau menuhankan Ramadan? Kalau menuhankan Allah, kenapa ibadahnya cuma Ramadan aja? Nah ini awas, jangan kebalik-balik. Ya, Ramadan udah pergi tapi Allah nggak pernah pergi. Ya, jadi Ramadan udah pergi, Qurannya jangan ditinggalin. Ya, kita komunikasinya sama Allah. Ya, terus dibuka. Nah, untuk kajian subuh ini seperti biasa kita murojaah. Kalau memang teman-teman nggak ada yang mau berani memulai, setidaknya nanti saya yang mulai duluan. Ya, setidaknya teman-teman nanti menyimak. Insya Allah saya akan melanjutkan yang murojaah saya, nanti disimak ya oleh siapapun itu. Yang nggak usah banyak-banyak, mungkin satu halaman aja. Ya, nanti teman-teman yang lain kita kasih kesempatan 1 atau 2 orang yang ingin murojaah, baru nanti kita ngobrol-ngobrol ya di kajian subuh ini. Ya. Oke, saya mulai dulu. Terakhir saya itu di surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Ya, silakan teman-teman buka Qurannya, Ali Imran. Ya, Ali Imran di halaman kedua, berarti di ayat 10. Ya, Ali Imran ayat 10 kalau nggak salah. Tapi seingat saya itu Ali Imran ayat 10. Ya, di sini siapa yang mau nyimak saya? Mas Al atau Mas Akar atau teman-teman yang lain? Gak usah banyak-banyak. Boleh Ustaz, anak simak sekalian anak kita belajar. Oke. Baik, ya teman-teman yang belum buka Qurannya, ya kita buka. Ya, Ali Imran ayat 10. Ayo. Nah, di mapnya masih ada fitur Qurannya nggak Mas Akbar Hasan? Masih ada fitur Qurannya? Nah, masih ada tuh. Nah, yang join di Roblox nggak usah bingung-bingung buat buka aplikasi yang ada di HP lagi, itu sudah disediain. Ya, Al-Qur'annya di Masjid Al-Blok. Ya, jadi buka ya surat Ali Imran ya. Ali Imran ayat 10. Ya. Mas Al siap? Yang nyimak saya tadi siapa? Mas Al ya? Siap ya? Oke. Kalau ada salah langsung benerin aja ya. Ayat 10 berarti oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Shadaqallahul azim. Baik, bismillah. Hari ini kita ngebahas apa? Temanya apa tadi? Melangitkan doa, membumikan rasa, pasrah ya, membumikan pasrah. Oke, membumikan pasrah, melangitkan doa, membumikan pasrah. Oke, sebelumnya di pertemuan sebelumnya, ya, nggak hanya pertemuan 2 minggu yang lalu, tapi pertemuan sebelum Ramadan juga sering saya bahas. Ya, gimana sih? Ini teman-teman yang tahu jawabnya. Gimana sih cara Allah rindu atau manggil hambanya? Gimana cara Allah manggil kita kalau tanda Allah itu rindu sama kita? Ya, ada yang tahu caranya gimana? Itu kita sudah sering bahas. Ini yang sudah sering bergabung, itu sering saya bahas. Ada yang tahu? Ini ada yang jawab apa? Diberi cobaan, betul. Salah satunya itu. Diberi cobaan. Ada lagi? Diberi ujian, diberi cobaan. Ya, itu gampang ya bagi Allah. Ya, apalagi? Ada lagi? Di TikTok ada yang bisa jawab? Sebentar. Saya penasaran ngelihat jawaban-jawaban interaktif nggak Mas Akbar di TikTok? Saya pengen nyapa juga nih yang di TikTok. Belum kayak Ustaz, pada perhatian. Belum. Tidur ya kali ya. Ada lagi yang tahu tadi pertanyaannya apa? Cara Allah memanggil kita, tanda Allah itu rindu. Tadi betul diberi ujian. Kemudian ada lagi yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah kan? Ya, gampang bagi Allah untuk membuat kita merasa butuh. Artinya ketika kita butuh sesuatu, ketika kita ingin sesuatu, kemudian kita mintanya sama siapa? Sama Allah kan, baru kepanggil tuh hati kita untuk ketemu Allah. Nah itu bisa jadi tanda kalau misalnya Allah rindu. Khususnya tadi ketika diberi ujian. Teman-teman kan kalau dikasih ujian, kalau dikasih cobaan, baru tuh balik ke Allah. Ya Allah, nangis-nangis. Ya, gitu ya, ini tuh tanda Allah rindu. Nah, sekarang pernah nggak teman-teman ketika di posisi itu, ya, ketika di posisi itu, terus kemudian udah ngerasa capek-capek, udah ngerasa habis-habisan buat berdoa, ya segala ibadah dilakuin, bangun di sepertiga malam, terus ngangkat tangan sampai pegel gitu, ya, udah disampaikan keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita, itu setinggi langit tuh. Nah, terus kita jujur sama Tuhan. Kita jujur sama Allah, kita curhat sama Allah. Kalau kita butuh ini, kita butuh itu. Ada masalah ini, ada masalah itu. Pengen ini, pengen itu. Ya itu bentuk kita sebagai hamba. Kita sudah melakukan bagian kita sebagai hamba. Ya itu doa-doa kita langitkan semuanya. Itu melangitkan doa. Ya doa itu penghubung, jembatan. Ya penghubung. Penghubung antara apa sih? Kita tuh ngaku, akhirnya kita kelemahan kita sebagai manusia, ya, dan sumbernya Allah yang punya kekuatan.
Ya jadi kita manusia ini kecil. Tapi kita punya Tuhan yang maha besar. Yaitu penghubung. Ya jadi ketika berdoa itu bukan cuma sekedar kita meminta. Ya bukan cuma sekedar permintaan aja antara hamba sama Tuhannya. Ya tapi itu pengakuan seorang hamba. Ya kalau kita ini lemah. Ya kalau kita ini lemah, kita ini kecil, kita ini butuh. Kita ini benar-benar butuh tempat untuk bersandar. Tempat untuk bergantung. Ya kepada siapa kita bersandar, pada siapa kita bergantung? Ya, hanya kepada Allah. Ya. Dan memang doa ini kan Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa. Ingat, perintah. Apa ayatnya? Ud'uni astajib lakum. Ud'uni fi'il amr, kalimat perintah. Tapi setelah perintah tuh yang Allah perintah, doa sama aku, doa. Dan di situ ada janji, bukan hanya perintah aja, tapi ada janji. Apa janji Allah? Astajib lakum. Ya dikabulin, aku kabulkan. Ya jadi ini bukan perintah aja, tapi janji. Nah pertanyaannya, yakin gak kita sama janji Allah? Nah itu pertanyaannya sama iman masing-masing. Kalau misalnya kita ragu, ya sekecil apapun keraguan kita, nah itu dipertanyakan. Kita masih yakin gak sama Allah? Kan kita berdoa, bentuk kita yakin, bentuk kita berserah. Tapi ragu gak dengan jawaban-jawaban Allah? Nah itu yang gak boleh. Ya itu janji Allah. Kita yakin gak sama janji Allah? Astajib lakum. Ya memang. Pernah gak kalau misalnya teman-teman berdoa nih di sini? Ya, teman-teman doa di sini udah sungguh-sungguh gitu doanya. Tapi hasilnya kadang gak sesuai harapan. Gimana rasanya teman-teman? Pernah gak ada di posisi itu doa? Ya, udah doa lama-lama atau sampai sekarang, tapi malah hasilnya gak sesuai dengan harapan kita. Pernah gak teman-teman di sini? Pernah gak? Atau langsung dikabulin aja semuanya sama Allah. Alhamdulillah saat setiap saya doa mah dikabulin terus. Masya Allah. Pernah. Ya memang terkadang seperti itu. Ya udah doa, tadi udah capek-capek. Ya tapi yang gak sesuai harapan. Gimana rasanya teman-teman? Kecewa gak? Sedih gak? Ya sedih itu kemarin kita sudah bahas. Sedih itu manusiawi. Ya capek, benar, sedih. Ya kecewa itu manusiawi. Normal nggak Ustaz? Normal. Ya normal. Yang nggak normal gimana Ustaz? Nah yang nggak normal itu yang terus-menerus sedihnya, terus-menerus kecewanya, sampai terpuruk, sampai jatuh, sampai putus asa. Nah itu yang nggak normal. Ya kalau misalnya kita sedih, kita kecewa, ya normal. Tapi apa? Ya kita kembali. Jangan lama-lama. Ya sedih nggak apa-apa. Ya lampiaskan rasa sedih itu. Ya kemana ya? Curhatnya ke siapa ya? Balik lagi. Kita kembali ke siapa ya? Kembali lagi ke Allah. Ya atau teman-teman yang mungkin sudah lapang ya hatinya, akhirnya nanti ketika sudah kecewa itu, nanti setelah itu baru melihat hikmah-hikmahnya di akhir. Ada ya? Ada enggak yang pernah ngerasakan? Oh ternyata ini Allah ganti dengan ini. Oh ada nggak teman-teman yang udah ada di titik, pernah di titik itu juga? Jadi udah kecewa, udah capek, dikabulinnya ternyata nggak sesuai harapan. Tapi ternyata Allah ganti yang lebih baik. Pernah nggak kayak gitu? Pernah juga. Ya itulah. Ya cara Allah mengabulkan doa kita. Jadi ingat, Allah bukan nggak pernah mengabulkan doa kita. Allah pasti ngabulin. Ya itu kan memang janji Allah tadi. Astajib lakum itu janji loh, janji Allah. Ya. Dan memang doa ini kan energinya nggak pernah hilang. Ya, bisa jadi penolak bala. Ya bisa jadi tabungan pahala juga. Atau bisa jadi ya penguat hati kita, penguat jiwa kita. Ya memang tadi yang seperti saya bilang, jawaban Allah kan kadang nggak selalu sama dengan keinginan kita. Ya, kadang langsung dikabulin, ya kadang ditunda dulu, ya ditunda, atau nanti ketika udah ditunda lama-lama, ya tadi justru diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah ini sering saya bahas di sini, ya yang kalau memang rutin kajian subuh ini sering saya bahas. Gak apa-apa saya ulangi lagi.
Ya, apa? Mungkin ada yang ingat teman-teman di TikTok atau di Discord atau di Roblox. 3 cara Allah mengabulkan doa kita. 3 bentuk cara Allah mengabulkan doa kita. Ingat tadi, prinsipnya gimana? Allah pasti astajib lakum. Pasti Allah kabulkan. Gak mungkin gak Allah kabulin. Tapi mengabulkannya, Allah berikannya dengan 3 cara. Ada yang ingat? 3 cara ini? Ada yang ingat? 3 cara Allah mengabulkan doa kita? Ada yang tahu? Mas Al, Mas Akbar? Mas Akbar nih yang sering ikut kajian saya. Ingat gak Mas Akbar? 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Tadi yang saya sudah spill. Ya, yang pertama gimana? Langsung dikabulkan. Betul. Betul nggak, Tan? Ya, betul Mas A. Allah langsung kabulin, betul. Terus Bisa jadi Allah langsung kabulin. Betul, terus apa lagi? ada yang Allah tangguhkan dulu. Betul, tadi betul, tadi ditunda dulu. Ditunda dulu. Ya, terus satu lagi. Tadi saya udah spill, apalagi? Ini pengulangan aja. Tadi kan langsung dikabulin, terus ditunda dulu. Kita minta. Betul, diganti dengan yang lebih baik sesuai yang diminta. Lebih baik. Betul. 3 cara itu ya. Yang pertama, Allah langsung kabulkan. Cara yang kedua, Allah tunda dulu. Tapi nanti Allah kabulkan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi Allah tunda dulu. Terus kemudian cara yang ketiga, nanti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya, yang sering saya ilustrasikan. Ya, ada anak kecil minta ke ayahnya ya mainan mobil. Atau papa mau beli Hot Wheels misalnya. Terus langsung ya udah langsung dibeliin nih Hot Wheels. Mainan kan? Langsung dikabulin. Coba bayangin kalau misalnya ada anak-anak minta mobil beneran ke bapaknya. Balita ya, anak TK, Gen Alpha lagi. Gen Alpha kalau ngomong kan kadang nggak disaring dulu. Upgrade ya Gen Z kan kalau Gen Alpha itu. Ya, kalau ngomong kan Masya Allah. Nah, kalau bayangin kalau Gen Alpha minta mobil ke bapaknya, langsung minta mau nyetir, bapaknya ngasih nggak? Enggak kan? Nanti dulu, kamu masih bocil, udah minta mobil aja dulu. Ya nanti dikasih kalau misalnya kamu udah punya SIM, ya udah umur 18 tahun, nanti papa kasih. Ya, itu ilustrasi yang kedua. Tadi yang pertama, ya kalau mau minta mainan ya boleh. Ya memang, ya masa kamu bermain nih, aku kasih mainan, papa kasih mainan. Terus kalau minta mobil beneran ya nanti, jangan sekarang dulu. Nyetir juga belum bisa. Ya ngelihat ke depan aja belum nyampe kalau duduk di mobil. Gimana mau nyetir? Ya nanti, kamu mau minta mobil apa nanti misalnya? Ya, misal dari TK nih, dari anak TK, dari anak SD misalnya, tapi udah punya mobil impian misalnya. Ya, mau mobil apa misalnya? BYD misalnya, itu anak kecil tuh. Minta mobil BYD, ya udah nanti papa kasih misalnya. Nanti ya, kalau misalnya udah punya SIM. Ya, atau cara yang ketiga, ya, ini anak masih 6 tahun, 7 tahun minta mobil. Ya, mintanya apa? BYD misalnya. BYD-nya yang sekarang. Ya, tapi nanti ketika kamu dewasa, kan banyak mobil-mobil yang baru. Masa mau mintanya BYD yang model-model sekarang? Enggak nih, papa ganti dengan tipe yang jauh lebih baik. Ya, dengan tipe-tipe terbaru. Ini kan kamu udah punya SIM, kamu baru lulus misalnya. Ya, ini sebagai bentuk hadiah kamu lulus kuliah atau lulus SMA misalnya. Ini hadiah dari papa. Ya, nih papa ganti sama yang lebih bagus pada zamannya. Itu cara Allah juga. Ya, atau contoh lain misalnya. Nah, kemarin nih misalnya, di sini ada yang kelas 12. Ya, ada yang anak SMA kelas 12. Ya, kemarin kan yang kelas 12 itu baru ikut ya udah kelas 12 udah lulus. Ya, persiapan masuk kampus kan, melanjutkan jenjang pendidikannya ke S1. Ya, kemarin udah ikut tes apa namanya? Sekarang tuh nama tesnya apa yang masuk kampus? SNBP ya? Bener gak teman-teman? Ini teman-teman yang mau masuk kampus, yang baru masuk kampus, bener gak namanya sekarang SNBP? Yang pakai jalur nilai, benar?
Benar nggak ya SNBP? SNBP, SNBT. Nah, kan kalau SNBP itu pakai nilai. Benar nggak ya? Kalau SNBT pakai tes. Yang nasional, benar. SNBP itu pakai prestasi, pakai nilai. SNBT itu pakai tes, ya, nasional. Nah, ada satu lagi jalur UTBK di kampus masing-masing. Benar ya? Nah, itu ada cara lain nggak ya? Kayaknya 3 itu. Ya, ada SNBP, SNBT, kemudian UTBK. Ya, di kampusnya masing-masing. Kalau misalnya memang buka. Nah, ada yang pertama SNBP, ikhtiar SNBP, pakai jalur nilai. Ya, ada yang memang langsung dikabulkan nih, aku kasih. Ya udah mau di mana, ITB misalnya, atau di IPB misalnya, atau di UI misalnya. Nih langsung dikasih sama Allah. Ya memang Allah tahu kapasitas kita bisa masuk ke situ. Ya sekarang udah rahasia umum lah. Nilai-nilai sekolah itu ya bukan nilai asli. Ya ada beberapa sekolah yang memang punya prinsip untuk mempertahankan nilai asli, ada beberapa sekolah yang memang itu bukan nilai asli. Ya nilainya dimainin. Ya naik. Ya tapi ya ada memang. Kalau kita lihat dari segi ikhtiar, ada memang orang yang ikhtiar. Ya tapi kalau memang bukan rezekinya, ya bisa apa? Ya bisa jadi kita masuk, ya ternyata pas nih sesuai dengan yang kita inginkan. Nah itu tandanya itu yang pertama cara Allah, langsung Allah kabulkan. Ya memang kamu butuh. Ya kemudian SNBP gagal misalnya, lanjut SNBT. Ya nanti ikut tes nasional. Ya ikut tes nasional. Kata Allah, enggak, kamu belajar lagi dulu aja, enggak apa-apa, belajar lagi dulu. Ya Allah tunda sebentar tuh, udah belajar lagi dulu. Ya kamu survei yang banyak tentang kampus-kampus ini. Ya nanti kalau kamu emang udah yakin, nah tes SNBT. Bisa jadi Allah langsung kabulkan. Nih, ya udah tuh lulus SNBT. Ya mau di kampus mana? Nanti tinggal pilih. Nah itu SNBT. Ya udah SNBP, misal lagi ada SNBP nggak lulus, ya SNBT nggak lulus. Pengen terus ikhtiar, pakai apa? UTBK, ya di kampus masing-masing. Kampus masing-masing. Udah dicoba di PTN mana misalnya. Bisa jadi ya Allah kabulkan juga. Ya, itu kan berproses, kita belajar SNBP gagal, SNBT gagal. Nah, UTBK bisa jadi Allah kabulkan, ya udah tuh masuk. Ya. Usaha kamu, ikhtiar kamu sudah aku lihat. Nih, kamu saatnya masuk tuh. Ya jalur UTBK. Ya. Nah, bisa jadi juga ya, udah keinginan kita di sini, ya ikhtiarnya udah capek itu segala prosesnya, ya nunggunya lama, ya belajarnya capek, tapi ternyata semua cara itu nggak lulus. Ada nggak? Nggak tahu ya kalau sekarang hasilnya udah keluar belum? Kalau SNBP kan udah lewat, SNBT itu udah lewat juga, ya kalau nggak salah ya. UTBK di beberapa kampus nanti masih ada yang buka. Misalnya SNBP nggak lulus, SNBT nggak lulus, UTBK nggak lulus, ya. Terus gimana? Kita nyerah, mau nyerah, kalian mau nyerah. Atau cara ketiga nanti bisa jadi. Cara ketiga apa tadi? Allah mengabulkan doa kita, diganti dengan yang lebih baik. Ustadz, PTN mana lagi yang lebih baik? Aku pengennya UI, UTB, IPB, apa segala macam. GM, mana lagi yang lebih baik Ustaz? Ada, mungkin kitanya aja yang belum tahu. Nah, saya saya pribadi, saya sering membantu membawa mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Ya, saya bantu urusin berkasnya, administrasinya. Nah, beberapa dari mereka, ya banyak bahkan dari mereka yang ke luar negeri itu justru yang ketika kemarin PTN-nya nggak lulus. Tes PTN-nya nggak lulus, SNBP-nya nggak lulus, SNBT-nya nggak lulus, UTBK-nya nggak lulus. Ya, akhirnya dipertemukan ya dengan saya. Nah, saya bantu berkas-berkasnya. Ya, untuk kuliah di luar negeri. Ya, jalur mandiri. Ya, terus kemudian saya tanya ke mereka. Emang awalnya kuliahnya mau di mana? Mau di ITB misalnya tadi, atau mau maunya di UI. Ya, tapi ternyata nggak lulus. Ya, terus kemudian dia daftar, ya mau kuliah di luar negeri. Ya, terus saya tanya ke mereka, ke dia, ya,
kalian ngerasa nggak? Kamu kan kemarin udah capek tuh. Mau ujian dengan segala ujiannya, capeknya, nangisnya, pengen masuk PTN yang kamu inginkan. Tapi ternyata sekarang ya kamu berangkat ke luar negeri. Ya kamu malah kamu bisa kuliah ke luar negeri. Lihat hikmahnya gimana. Justru Allah gantikan kan dengan yang lebih baik. Itu cara Allah. Ya, cara Allah seperti itu. Mungkin Allah tahu value kita, kamu nggak usah, kamu itu punya value, kamu itu punya nilai dalam diri kamu punya kemampuan. Ini aku kasih kesempatan kamu untuk mencari pengalaman yang lebih di luar negeri. Ya itu cara Allah. Artinya apa? Allah kan gantikan dengan yang lebih baik. Yang tadinya pengen kuliah cuma di PTN, ya akhirnya dapat kuliah di luar negeri. Ya, akhirnya tuh mereka berangkat. Ya, mereka ngerasain hikmah itu. Ya, udah ditunda-tunda keputusan kampus yang di PTN sini di Indonesia, ditunda-tunda, Allah tunda-tunda. Ya ternyata nggak sesuai dengan harapan mereka. Ternyata Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ada yang ke Jordan, ada yang ke Turki, ada yang ke Malaysia. Ya tetangga, nggak usah jauh-jauh ke Malaysia. Kayak IUM, ke antar bangsa. Ada yang ke sana. Ya akhirnya apa? Ada hikmah di balik itu. Ya PTN di sini nggak dapat, tapi Allah ganti malah ke luar negeri. Kamu dapat pengalaman nanti di kampus-kampus luar. Ya kamu dapat pengalaman belajar di luar sana. Ya jadi nggak tahu di sini saya ada teman-teman kelas 12 atau enggak. Ya atau teman-teman yang lain yang lagi merasa capek, yang lagi merasa kok belum dikabulin. Lihat itu cara ketiga. Bisa jadi cara ketiga nanti Allah kabulkan. Ditunda-tunda dulu, nanti Allah ganti yang lebih baik. Ya. Tuh contohnya tadi 2 tadi. Ya, khususnya kemarin soalnya banyak yang curhat sama saya. Tahun lalu, tahun sekarang juga. Nih karena kemarin kan SNBP sama SNBT-nya udah lewat kan. Akhirnya mereka konsul ke saya. Ustadz, saya udah capek nih. Saya udah mau nyerah aja. PTN gak lulus. Solusinya Ustadz. Ya, kamu mau kemana solusinya? Kamu mau kemana pengennya? Gak tahu lagi Ustadz, pasrah Ustadz. Ya udah, nih saya bantu mau keluar negeri, mau. Ya, ayo. Ya bisa jadi nanti Allah cukupkan rezeki orang tua kalian. Ya, bisa menyekolahkan kalian. Ya. Nah, itu cara Allah, 3 cara Allah. 3 cara Allah seperti itu. Nah, apa lagi? Nah, rahasia di balik penundaan-penundaan itu. Tadi kan bisa jadi Allah tunda-tunda. Nah, bisa jadi Allah tunda-tunda. Nah, itu ada rahasia di balik penundaan itu. Nah, ini yang biasa nyatet. Nah, yang biasa rekam. Ya. Ini penting soalnya. Kenapa sih? Kan kalau misalnya Allah langsung kabulkan jelas, bisa jadi itu memang yang kita butuhkan sekarang. Atau bisa jadi nanti Allah ganti yang lebih baik. Ya, itu kan Allah tahu apa yang kita butuhkan. Tapi kenapa sih Allah itu menunda? Nah, ini yang jarang dibahas. Kenapa sih Allah itu menunda? Maksudnya apa? Ya selain memang timingnya belum tepat, tapi apa sih rahasia di balik penundaan itu? Ada rahasianya. Apa rahasianya? Terkadang Allah menunda pemberiannya bukan berarti karena dia pelit. Ya, terkadang Allah menunda pemberiannya bukan karena dia pelit. Tapi karena dia ingin memperpanjang durasi kemesraan kita dengannya. Mesranya kita ketika sedang bertemu dalam sujud. Mesranya kita ketika sedang memohon, meminta, ketika sedang kita merengek sambil menangis, meminta apa yang kita inginkan, meminta apa yang kita butuhkan. Itu yang Allah inginkan. Ya, memperpanjang durasi kemesraan kita dengan Allah. Dan seringkali proses menangis di hadapan Tuhan itu jauh lebih menyembuhkan daripada keinginan itu yang terkabulkan. Jadi memang seringkali proses menangis di hadapan Allah itu jauh lebih menyembuhkan. Prosesnya ketika kita menangis ya di hadapan Allah itu jauh lebih menyembuhkan ya daripada keinginan itu sendiri yang nanti terkabulkan.
Ya karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ya, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dan bisa jadi yang kita butuhkan, hanyalah ketenangan. Bisa jadi yang kita butuhkan hanyalah sebuah penerimaan. Ya, jadi Allah lebih tahu. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, terkadang kebutuhan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, tapi kan gak selalu. Tapi yang pasti selalu sesuai apa? Ya, yang pasti selalu sesuai ya dengan apa yang kita butuhkan. Ya, dan itu ayatnya yang sering saya bahas. Apa ayatnya? Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Nah, itu perhatikan. Nanti kita bahas. Asa an takrahu syai'an. Bisa jadi ketika kita membenci sesuatu, tidak suka dengan sesuatu, ya. Wa huwa khairul lakum. Padahal itu baik buat kalian, baik buat kita. Ya. Wa asa, dan boleh jadi dan terkadang an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita pengen sesuatu, kamu menyukai sesuatu, ya. Syarrul lakum wa huwa syarrul lakum, itu buruk bagi kamu. Nah, ini poin pentingnya di akhir. Apa kata Allah? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak ketahui. Poinnya apa di situ? Jangan sok tahu. Itu reminder buat kita. Kamu jangan sok tahu. Yang lebih tahu siapa? Allah. Ya mungkin kita inginnya ini, tapi kan Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ya, jadi itu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Itu pegang itu ke kita. Allah lebih tahu. Ya, jangan bersuudzon sama Allah. Allah lebih tahu. Ya, kalau lagi kecewa, kalau lagi sedih, awal-awalnya nggak apa-apa, tadi normal. Tapi jangan terlalu lama. Ya, jangan suudzon sama Allah. Jangan berburuk sangka sama Allah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu. Ya, sedangkan kamu la ta'lamun, kamu nggak tahu. Ya, kemudian apalagi? Ya, doa itu kan bentuk dari ibadah juga. Ya, doa wal ibadah. Ya, doa itu kan inti dari ibadah. Ya, setiap kita berdoa, tadi yang sudah dibahas di awal, ya kita sedang mengakui bahwa kita ini hanya hamba. Ya, kita lemah, kita kecil. Ya, tapi kita punya Tuhan yang maha besar. Ya, kita lemah, yang punya kekuatan siapa? Ya Allah. Yaitu tanda cinta, tanda rindu, tanda percaya tadi ketika Allah lagi memberikan kita cobaan, memberikan kita, menggerakkan hati kita untuk ingin sesuatu, akhirnya kita kembali sama Allah, meminta sama Allah, itu panggilan cinta sama Allah, panggilan rindu. Ya, tanda cinta, tanda rindu dari Allah. Nah, itu melangitkan doa. Nah, membumikan pasrah sekarang. Membumikan pasrah. Membumikan pasrah itu, ya, bukan berarti kita nyerah. Terus, udahlah Ustaz, capek. Enggak. Bukan berarti kita nyerah, terus berhenti usaha. Enggak, bukan. Ya, pasrah yang membumi itu gimana sih? Pasrah yang membumi itu artinya, ya kita sadar. Kita ini sadar. Sadar kalau kaki kita ini masih nginjek tanah. Ya. Kita ini diciptakan dari tanah dan kaki kalian masih nginjek tanah kan? Masih napak tanah. Nah, kita ini manusia. Ya, bukan pencipta. Ya, kita ini cuma manusia, bukan pencipta. Kita ini bukan sutradara kehidupan yang mengatur semuanya dengan sesuai keinginan kita. Enggak, bukan. Kita punya jatah untuk berusaha. Kita punya jatah untuk meminta. Ya. Tapi kita nggak punya jatah untuk menentukan hasil. Ada hal yang di dalam kendali kita, ada hal yang di luar kendali kita. Itu yang dinamakan dikotomi kendali. Ya, makanya kalau misalnya tadi kita bukan sutradara. Ya, kita bukan sutradara. Contoh misal dalam film pun. Ya, dalam industri film misalnya. Ya. Sutradara dan produser segala macam mengatur segala biayanya, mengatur dengan segala scene-nya, alur ceritanya bagaimanapun itu. Mereka mengatur. Ya, begini alur ceritanya begini, mau syutingnya di mana, di domestik atau di luar. Ya, cost-nya berapa miliar, film paling murah, ya,
cost untuk mengeluarkan film paling murah di bioskop itu kan syutingnya bisa 2 miliar, 3 miliar. Ya apalagi yang di luar negeri, belum lagi nanti artis-artisnya yang lebih mahal, aktor-aktor, aktris-aktrisnya yang lebih mahal. Costnya bisa 2 digit miliaran. Ya. Belum lagi nanti di luar negeri akomodasinya berapa. Itu mereka yang mengatur semuanya. Ya. Tapi ada hal yang nggak bisa mereka atur, yang nggak bisa mereka kendali. Apa itu? Jumlah penontonnya, hasil penontonnya berapa. Itu yang nggak bisa mereka atur. Ya, bener nggak ya? Bener nggak teman-teman? Mereka sudah mengatur segala macam. Banyak kok film yang bagus, artisnya mahal, ya profesional, syutingnya di luar negeri. Tapi ternyata jumlah penontonnya ya mungkin cuma ribuan. Artinya apa? Mereka nggak punya kendali untuk menentukan hasil jumlah penontonnya. Ya sama kayak kita cuma manusia, bukan sutradara. Kehidupan yang ngatur semuanya. Ya, konsep tawakal itu ya artinya kita sudah usaha. Ya, nah ini konsep tawakal ini. Kita udah usaha dulu. Ya, udah doa. Nah, baru nanti hasilnya serahin ke Allah. Ya, usaha dulu, ada usahanya. Burung pun kalau mau ngambil makan gak nunggu aja. Ya, usaha dulu. Ya, nanti baru hasilnya kita serahin sama Allah. Tadi kayak yang ujian. Ya kita usaha dulu, bukan berarti nggak belajar. Yang ikut SNBT yang sama UTBK bukan berarti nggak belajar. Bahkan ada yang jauh-jauh hari ikut bimbel, ya mengeluarkan biaya tambahan untuk bimbel. Ya udah usaha, kemudian udah doa, baru nanti hasilnya serahin ke Allah. Itu tawakal. Ya jangan nggak ada usahanya, ya usahanya enggak, doanya enggak, ya tiba-tiba nyerah aja. Ya enggak. Atau cuma doa aja tapi usahanya males. Ustaz doa aja. Ya enggak. Konsep tawakal enggak kayak gitu. Ya jadi kalau hasilnya beda dari ekspektasi, ketika kita sudah tawakal tadi, ketika kalau hasilnya beda dari ekspektasi kita, ya kita enggak stres. Nah, apa yang sering membuat kita sedih? Apa yang membuat sering kita stres? Ayo. Karena ekspektasi kita sendiri kan. Benar gak teman-teman? Kadang kita stres karena kita termakan ekspektasi kita sendiri. Ya, saking pengennya doa itu terkabul, ya, atau bisa jadi saking benar kita pengen doa ini terkabul, ya kita jadi stres sendiri. Nah, di sini letak ujiannya ketika membumikan pasrah itu yang sebenarnya. Ya. Nah, ini yang paling bahaya. Ada satu penyakit hati yang sering ada, ya, yang sering muncul saat kita berdoa. Apa itu penyakit hatinya? Mendahului takdir. Na'udzubillah. Ya, sering tuh. Ya, penyakit hati kita mendahului takdir. Ya, artinya apa? Artinya kita sudah buat kesimpulan sendiri. Ya, sebelum Allah memberi keputusan. Ya, sebelum Allah mengabulkan, kadang kita udah mendahului takdir. Ya, bersuudzon, overthinking. Ya, misal, kalau proyeknya gagal, mati ini. Atau misalnya, kalau nggak lulus di kampus ini, ya gimana lagi? Atau kalau misalnya nggak nikah sama dia gitu misalnya, nggak bahagia nantinya. Awas, itu penyakit mendahului takdir. Gampang yang membolak-balikan hati tadi siapa? Allah. Gampang bagi Allah membolak-balikan hati kita. Jadi jangan sampai kita mendahului takdir. Nah, itu penyakit hati. Ya, overthinking. Ya, artinya apa? Konsep tawakal itu belum ada. Kalau memang kita sudah usaha, ya, sudah ikhtiar, sudah berdoa, ya itu serahkan tawakal, ya, tawakal sama Allah, serahkan sama Allah. Ya, jangan mendahului takdir. Ya, jangan mendahului takdir. Nah, terus penting juga konsep berdoa itu kita meminta. Ya. Konsep kita berdoa itu meminta, bukan memaksa. Ingat ini. Berdoa itu meminta, bukan memaksa. Ya. Kita minta sama Allah, berharap sama Allah dengan berserah,
jujur sama Allah, merasa kita lemah, kita minta sama Allah. Tapi jangan mendikte Allah harus mengabulkan segala apa yang kita inginkan. Jangan. Jangan kayak gitu. Kita ini meminta bukan memaksa. Ya. Berdoa itu meminta bukan memaksa. Ya, kita minta dengan baik-baik, berserah, berharap. Kita ini hamba. Ya. Jangan mendikte Allah, menyuruh Allah, yang memaksa Allah mengabulkan apa yang segala yang kita inginkan. Enggak. Jangan, naudzubillah. Ya, ingat itu, doa itu meminta bukan memaksa. Nah, jadi ketika kita melangitkan doa kita, yaitu tanda kan kalau kita butuh Allah. Nah, konsep membumikan pasrah tadi, itu tanda kalau kita percaya sama Allah. Ya, doa membuat kita berani berharap. Ya, pasrah membuat kita berani untuk menerima. Ya, doa kita melangitkan harapan. Ya, pasrah membumikan kenyataan. Ya, jadi ketika kita melangitkan doa ya artinya kita berharap. Ya, ketika membumikan pasrah itu ya artinya kita berani menerima dengan segala kenyataan. Nah, kalau dua-duanya jalan bareng, ya, dua-duanya udah jalan bareng, nah hidup ini lebih tenang. Ya, kita nggak gampang galau, nggak gampang marah, nggak gampang nyalahin takdir. Ya, nggak apa-apa kita langitkan segala doa kita, kita kita langitkan segala harapan keinginan kita, nggak apa. Ya kan Allah yang nyuruh, ud'uni, doa sama aku, minta sama aku. Ya, tapi jangan lupa konsep tawakalnya. Kita bumikan pasrah kita, tawakal tu 'ala Allah. Kita berserah sama Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi jangan dibalik. Gak apa-apa kita langitkan harapan kita. Ya. Tapi kita tawakal sama Allah. Ya. Jadi teman-teman semuanya gak apa-apa, ya. Terus mengetuk langit, ya. Langit itu diketuk, gak apa-apa. Terus-terusan kita mengetuk langit, ya, dengan doa-doa kita yang paling tinggi, dengan harapan-harapan kita, dengan mimpi-mimpi kita, dengan cita-cita kita. Ya, tapi jangan lupa tetap merendah di bumi. Ya, dengan hati kita yang paling luas, berusaha. Ya. Jangan jadi manusia yang gampang patah hanya karena realita bumi itu nggak secantik ekspektasi, setinggi langit yang kita ciptakan sendiri. Ya, kadang kan memang tadi yang membuat kita sedih apa? Ya, ekspektasi kita sendiri. Ya, jadi jangan dibalik. Ekspektasinya tinggi tapi doanya rendah. Jangan. Doanya yang kita langitkan, ekspektasinya yang kita bumikan. Jangan dibalik. Ekspektasinya yang setinggi langit tapi doanya yang rendah. Jangan. Gak apa-apa kita minta sama Allah setinggi-tingginya. Ya, tapi turunkan ekspektasi kita. Oke? Ya, jadi jangan sampai kita terlalu sibuk, ya, menatap langit, ya, sampai kita lupa. Ya, kalau di bumi ini banyak hal yang perlu kita syukuri. Ya. Jangan sampai kita terlalu berisik buat minta sampai kita lupa mendengarkan. Ya, mendengarkan apa? Ya, mendengarkan banyak hal yang memang sebenarnya Allah lagi ajarkan kepada kita. Ya, jadi memang karena pada akhirnya kedamaian itu bukan datang saat semua keinginan kita terpenuhi. Ya. Pada akhirnya kedamaian itu bukan datang saat semua keinginan kita terpenuhi. Tapi kedamaian itu datang saat hati kita sudah cukup luas untuk menerima apapun yang memang Allah beri. Nah, itu konsep kita melangitkan doa, membumikan pasrah. Ya, kita tinggikan doa kita, langitkan segala doa-doa kita, nggak apa-apa. Itu Allah yang perintahkan dan Allah yang memang janjikan. Tapi ekspektasi kita, ya kita turunkan, jangan dibalik. Ya, kita langitkan doa-doa kita, ya setelah itu kita bumikan pasrah kita. Tawakal sama Allah. Ya, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah udah jam berapa ini? 6:17. Ya, sudah hampir 6:30. Ya, nggak berasa. Ya, mungkin saya izin sampai 6:30. Teman-teman ada yang ingin bertanya atau kita langsung tutup dengan doa?
Nanti kalau ada pertanyaan kayak ini, kayak pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nggak berasa kalau saya lagi ngomong. Tiba-tiba kemarin itu saya buka pertanyaan. Ya ternyata ngobrolnya lama lagi. Sampai jam berapa kemarin? 6:30 lewat apa hampir jam 7. Ya jadi ada yang ingin yang bertanya atau secara private nanti ingin bertanya boleh seperti biasa. Ya mau nanya di Discord saya atau mau nanya di TikTok saya, mau nanya di Instagram saya. Ya silahkan boleh nanya. Ya atau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ini ya, Ustaz. Oke. Masya Allah. Pertanyaan ini satu-satu. Ini izin saya langsung jawab ya, Mas Al. Ini harus kita bahas satu-satu. Ya, tadi siapa yang bertanya? Tadi yang bertanya yang pertama. Saya Pak Ustadz. Oke, tadi. Saya Pak Ustadz Akhir Rangga. Oke, Akhir Rangga. Statement yang pertama, Ustadz maaf. Saya tadi kesiangan subuhnya. Nah, ini udah subuh belum? Udah ya? Udah ya, alhamdulillah. Oke, clear ya, berarti udah subuh ya. Ini teman-teman yang lain yang di TikTok ya, atau yang di Discord yang belum subuh dulu. Ya, tinggalin kajiannya, jalankan yang wajib dulu. Ya, jangan ikut kajian tapi nggak subuh. Ya, menghilangkan kewajiban tapi malah menjalankan sunnah. Ya, jadi jalankan kewajibannya dulu. Kalau sudah sholat subuh, alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau sekarang kesiangan. Nah, nanti kita mohon sama Allah. Semoga nanti yang membangunkan kita siapa sih? Yang membangunkan kita ketika tidur? Ya Allah kan? Ya, seberapa apapun usaha kita ketika kita sudah pasang alarm, ya mau seberisik apapun alarm kita, gimana musiknya pun segala macam, tapi kalau Allah nggak izinkan bangunan ya enggak. Ya tapi balik lagi, makanya sebelum tidur yaitu niatkan, ya Allah semoga aku bangun tepat waktu agar bisa sholat subuh tepat waktu. Nah itu niatkan. Oke, yang pertama. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya bagaimana membuat kita tenang. Konsep pasrah itu kan konsep tawakal itu konsep pasrah itu sering diartikan dengan apa tadi? Nggak ada usahanya. Tadi kalau nggak salah saya sudah bahas. Ya. Jangan salah, membumikan pasrah itu, ini saya ulangi, ya. Membumikan pasrah itu ya, bukan berarti nggak ada usahanya. Ya. Kita usaha dulu, kita sudah usaha, kita sudah berdoa, ya, hasilnya baru kita serahin sama Allah. Itu konsep tawakal. Saya ulangi lagi. Ya, konsep pasrah, konsep tawakal itu bukan berarti kita nggak ada usahanya. Ya, kita sudah usaha, kita sudah berdoa, baru nanti hasilnya kita serahin sama Allah. Nah itu. Ya, itu konsep tawakal. Ya, terus yang kedua. Yang kedua tadi apa? Habis diputusin. Terus gimana? Oh iya. Habis itu terus gimana caranya biar tenang, gimana caranya biar move on. Betul. Yang pertama, cara tenangnya dulu. Ya. Saya nggak mau ngomongin habis diputusin cewek, habis pacaran hukumnya gimana, saya nggak mau ngomongin. Kalian sudah pasti tahu hukumnya apa. Ya, saya nggak mau ngomongin itu. Ya. Oke, tapi setelahnya, nah itu gimana caranya bentuk kasih sayang Allah? Ya, kamu tahu kan hukum pacaran itu apa? Ya. Iya, tahu. Allah suka nggak dengan itu? Tidak. Nah, itu bisa jadi cara Allah. Itu udah tahu jawabannya. Itu bisa jadi cara Allah. Ya, untuk kembali, kan tadi di awal saya sudah bilang, cara Allah, banyak cara Allah untuk membuat kita kembali. Ya, artinya apa? Ya, bisa jadi dengan apa yang kita lakukan kemarin itu tidak Allah ridhoi. Allah ingin kita kembali. Ya. Terus Ustadz, saya sedih Ustadz. Saya kecewa Ustadz, saya nangis Ustadz, disakitin segala macam. Tadi saya bilang itu manusiawi, normal kalau kita sampai nangis, kalau kita sampai kecewa, normal. Yang nggak normal gimana? Yang terus-terusan nangisnya. Itu nggak normal. Yang normal itu kalau kita sedih di awal, nggak apa-apa. Yaitu panggilan Allah buat kita kembali. Terus tenangnya gimana Ustadz? Nah, itu Allah yang udah bilang, gimana cara tenangnya? Gimana cara membuat hati kita tenang? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan mengingat Allah, ya hati kita membuat hati kita tenang. Ya, bidzikrillah. Zikrillah, mengingat Allah itu caranya banyak. Ya, jangan dibatasi. Ya banyak, gak hanya berzikir subhanallah, alhamdulillah. Banyak, gak hanya berzikir itu.
ya mau istighfar, ya kita mohon ampun sama Allah. Bidzikrillah itu kita mengingat Allah. Kita ngaji, kita buka Quran, kita kaji Al-Quran, mendengarkan kajian ini salah satunya bidzikrillah, ya mengingat Allah. Ya itu zikrillah itu caranya banyak, yang membuat hati kita tenang banyak. Ya mau zikir apapun itu. Ya tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, apapun itu, whatever. Ya. Yang menenangkan hati kita itu bidzikrillah. Ya, termasuk ikut kajian-kajian ini. Ya abis galau terus lagi scroll TikTok, lagi scroll Instagram, ketemu kajian yang bahasa galau-galau. Itu kan bentuknya bidzikrillah. Ya, bidzikrillah. Nah itu bidzikrillah. Ya itu semoga membuat kita tenang. Nah, yang membuat hati kita tenang siapa? Ya Allah. Tugas kita ya berusaha. Ya. Nah, sama. Terus Ustadz gimana caranya move on? Nah, ini saya sudah bahas di pertemuan sebelumnya, pas banget. Ini pertemuan sebelumnya saya sudah bahas. Ustadz, move on dari rasa sakit gimana? Ya move on abis putus gimana? Misal abis disakitin gimana? Ingat teman-teman semuanya, saya sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Move on tidak ada caranya. Ya, kalaupun ada caranya, ada yang bilang diblokir aja sosial medianya, nggak perlu kita hubungin lagi. Ya terus kemudian usaha kita berkegiatan yang baik-baik, yang positif-positif, berkegiatan yang positif-positif, betul. Itu salah satu bentuk ikhtiar yang gak apa-apa lakuin. Tapi kalau ditanya cara yang pasti untuk move on, bagi saya gak ada caranya. Iya. Terus gimana Ustadz ngilangin rasa sakitnya? Ya gak apa-apa, rasa sakit itu aja nikmatin. Nikmatin rasa sakitnya sampai kita bisa berdamai dengan rasa sakit itu. Ingat, ketika kita move on, bukan berarti kita melupakan rasa sakit itu. Ingat, jangan kita berusaha untuk melupakan rasa sakit itu. Kita nggak akan bisa lupa. Ya, tapi gimana caranya? Kita berusaha, apa yang kita usahakan? Kita berusaha untuk berdamai dengan rasa sakit itu. Ya, bedakan ya. Banyak orang yang sering lupa. Makanya, Ustadz biar saya lupa dengan orangnya, saya blokir kontaknya. Ya, saya ini caranya, ini cara itu. Biar saya lupa dengan apa yang saya rasakan. Enggak. Ya, rasa sakit itu bukan untuk dilupakan. Ya, tapi bagaimana kita bisa berdamai dengan rasa sakit itu? Gimana caranya Ustadz? Ya udah nikmatin aja rasa sakitnya. Sampai kapan? Sampai kita bosan dengan rasa sakit itu. Contoh, kemarin saya ilustrasikan. Pedagang bakso misalnya, penjual bakso, penjual nasi padang, penjual cilor, penjual telur gulung, penjual maca, apapun itu jajanannya, makanannya. Apakah mereka setiap hari makan jajanan mereka? Bosan kan kalau tiap hari mereka makan? Nah itu, rasakan rasa sakit itu sampai kita bosan. Sampai kita bisa berdamai. Ya, pasti ada saatnya kita bisa berdamai. Artinya apa berdamai? Kita nggak lupa. Ya, kita nggak akan lupa. Ya, sampai Allah misalnya, mungkin bisa jadi kita lupa, bisa jadi. Kalau Allah yang mengizinkan, misal kita lupa ingatan seluruh hidup kita. Kita ketabrak, kebentur ingatan kita terus kita lupa. Gitu. Ya, wallahu a'lam. Itu bisa jadi cara Allah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan rasa sakit itu. Bukan kita sibuk untuk melupakan, tapi usahakan untuk kita bisa berdamai dengan rasa sakit itu. Jadi move on gimana caranya Ustadz? Ya nggak ada caranya. Tapi kalau ditanya bagaimana Ustadz biar kita tenang. Nah ini tadi makanya saya bahas. Ya bisa jadi yang kita butuhkan itu sebenarnya hanya rasa tenang. Itu yang kita doa, itu yang kita berdoa. Kita langitkan doa kita biar kita berusaha untuk tenang. Kita biar bisa mendapatkan ketenangan. Biar bisa kita mendapatkan kedamaian itu sendiri. Ya itu yang kita doakan. Ya Allah kan tahu apa yang kita butuhkan. Ya kamu inginnya sama si A. Ya tapi kata Allah kan gak baik. Apa tadi? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu suka tuh sama orang. Ya tapi kan itu gak baik buat kamu. Ya. Itu caranya. Ya. Terus gimana tadi caranya biar tenang? Ya tadi. Itu yang memang Allah sudah minta. Allah sudah perintahkan. Bidzikrillah tatma'innul qulub. Mengingat Allah, hati kita tenang. Banyak caranya untuk mengingat Allah. Ya, apapun cara kita untuk mengingat Allah, itu yang membuat tenang. Ya. Tapi ingat, ya,
Jangan kita berusaha untuk melupakan rasa sakit, tapi kita berusaha untuk berdamai dengan rasa sakit. Ya, jadi ketika kita nanti di masa depan membahas rasa sakit itu, ya udah, itu jadikan pelajaran, jadikan hikmah. Tapi kita nggak lupa, ya kita nggak lupa dengan rasa sakit itu, tapi kita bisa berdamai. Akhirnya apa? Rasa tenang itu muncul sama diri kita. Ya, oke. Tadi siapa yang nanya? Akhirnya enggak ya? Terjawab? Iya Ustaz. Oke. Terjawab. Alhamdulillah kalau terjawab. Ya semoga Allah memberikan ketenangan sama kita semuanya. Oke. Amin. Ada yang lain? Udah 6:30. Atau kita cukupkan? Cukup ya. Mohon. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Iya sama-sama. Ya sama-sama. Ya oke teman-teman semuanya. Saya sekali lagi mohon maaf. Ya saya izin. Ya mungkin kita cukupkan, nanti kalau ada yang tanya ya mungkin kita tanyakan di pertemuan selanjutnya, atau tadi saya bilang kalau memang ada hal-hal yang sifatnya privacy ya tapi butuh untuk mencari solusi, ya kita cari solusi bareng-bareng. Boleh DM saya aja. Ya. Oke, sekarang saya izin tutup. Mau langsung ditutup atau kita doa dulu? Boleh Ustaz Oke, kita tutup sama doa ya seperti biasa. Oke, ini yang tadi yang biasa seperti biasa. Yang lagi nyimak, ya kalau memang kita ingin serius berdoa, jaga adab kita. Bagaimana kita berdoa sama Allah? Ya. Bagaimana adab kita berdoa sama Allah? Jangan sambil tidur-tiduran, sambil rebahan. Ya. Ya itu berarti tandanya kita cuma mendengar, tapi kita nggak serius untuk berdoa. Tapi untuk teman-teman yang memang ingin serius berdoa, ya ambil posisi duduk dengan baik. Ya. Kita angkat tangan kita langitkan doa-doa kita. Ya. Ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, ampuni segala khilaf kami. Ampuni segala khilaf salah kami. Kami sadar betapa banyak langkah kami yang salah. Betapa sering lidah kami ini berbohong. Betapa sering hati kami ini lalai. Kami mohon ampun ya Allah atas segala khilaf yang kami lakukan, baik dengan sengaja maupun yang tidak sadar. Ya Allah, betapa sering kami berdoa dengan penuh harap. Namun ketika Engkau beri jawaban yang berbeda, kami kecewa. Betapa sering kami meminta dengan suara yang lantang, namun ketika Engkau menunda, kami bersuudzon, kami berburuk sangka, kami meragukan kasih sayang Engkau. Ampuni kami ya Allah, yang sering gak sabar, yang sering tidak pasrah, yang sering merasa tahu lebih baik daripada Engkau. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami atas doa-doa yang kami panjatkan namun hati kami tidak khusyuk. Adab kami tidak baik ketika bertemu dengan Engkau. Ampuni kami atas sujud-sujud kami yang terlalu terburu-buru. Atas istighfar kami yang mungkin hanya di bibir. Tangisan kami yang mungkin hanya pura-pura. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami jika kami melangitkan pinta kami, namun hati kami masih merasa angkuh. Merasa seolah Engkau wajib menuruti segala hal yang kami mau. Namun hari ini kami belajar ya Allah. Kami belajar membumikan rasa pasrah kami sedalam-dalamnya. Kami mengakui ya Allah bahwa kami gak tahu apa-apa. Sementara Engkau maha tahu segalanya. Ya Rabb, jika hari ini pintu yang kami ketuk masih tertutup, berikan kami kekuatan untuk tidak berburuk sangka kepada Engkau ya Allah. Jika jawaban yang kami tunggu belum juga turun ke bumi, tenangkan jiwa kami agar tetap ridha dengan setiap garis takdir-Mu. Ajari kami untuk percaya bahwa penundaan-Mu adalah bentuk penjagaan-Mu. Itu cara Engkau agar kami terus mendekat kepada-Mu. Yakinkan kami ya Allah
Yakinkan hati kami. Kami mohon ampun ya Allah atas waktu yang kami sia-siakan, atas nikmat yang kami kufuri, atas amanah yang mungkin kami khianati. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kepada siapa lagi kami harus berharap jika Engkau tidak menerima kami? Kepada siapa lagi kami harus kembali ya Allah? Maka terima doa kami ya Allah. Kuatkan pasrah kami. Ampuni semua kesalahan kami. Tuntun langkah kami hingga akhir hayat. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan lalai. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan jauh dari Engkau ya Allah. Jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Jadikan kubur kami taman dari taman surga. Jadikan pertemuan kami dengan Engkau sebagai pertemuan yang penuh cinta ya Allah. Ya Allah, mungkin kami dipertemukan dalam pertemuan yang virtual yang mungkin terlihat tidak nyata. Tapi kami berniat untuk menuntut ilmu ya Allah, untuk mencari ridha-Mu. Maka persatukan kami kembali ya Allah di surga-Mu yang nyata nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Baik teman-teman, terima kasih sebelumnya dan saya mohon maaf ya tidak bisa menemani teman-teman lebih lama. Ya, insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan-pertemuan di kajian-kajian selanjutnya. Ya, semoga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu kembali. Baik, terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.